Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan apa yang akan saya paparkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Purwata Alimin dari program bimbingan Wawan Studi Bimbingan dan Konseling di Kursi Murni dengan NIM 240110. Oke, kali ini kita akan membahas tentang stigma buruk. Stigma buruk penggunaan konseling sebagai polisi sekolah. Stigma buruk ini menyebabkan orang berasumsi bahwa orang yang datang ke guru bimbingan adalah seorang yang memiliki masalah pada dirinya. Tapi sebenarnya fungsi bimbingan dan konseling sendiri adalah untuk memberikan layanan kepada setiap individu untuk memahami dirinya dan membantu beberapa hal dalam hidupnya, seperti satu, sebagai investasi untuk masa depan, yang kedua sebagai mitra dalam menghadapi tantangan, yang ketiga sebagai kunci kebahagiaan, dan yang keempat sebagai hak setiap individu. Kenapa sebagai hak setiap individu? Karena individu memiliki hak pada dirinya untuk memahami dirinya agar dia bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Pada zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang yang kecanduan oleh media sosial, yang mudah terpengaruh oleh buruknya informasi-informasi yang ada di media sosial, maka akan menciptakan individu yang tidak percaya diri atau individu yang dibully oleh temannya dan dia tidak berani untuk melawan. Itu adalah salah satu fungsi bimbingan dan konseling, layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa itu sendiri, seperti dalam kasus yang ada di bawah, seperti dalam kasus terduga pelaku kekerasan seksual terhadap 4 bocah laki-laki di Kedoya. Penyelidik telah mengantongi hasil visum dari 2 korban yang berusia 4 dan 5 tahun. Karena usia pelaku yang masih di bawah umur, polisi akan melibatkan KPAI dalam menangani kasus ini. Sementara siswa kelas 6 SD tersebut masih berstatus saksi dan ditempatkan di Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat. Ini masih kita dalami lagi ya, Saya harus hati-hati sekali untuk menentukan kasus ini, kemudian pengeluaran sampai kemana. Tapi yang jelas tetap akan kita proses dulu sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, sehingga tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai pelaku kekerasan seksual di bawah umur biasanya dipengaruhi lingkungan luar. Kurangnya perhatian keluarga dan pendidikan agama membuat anak rentan melawan norma sosial. Rehabilitasi mental diperlukan untuk memulihkan trauma tak hanya bagi korban tapi juga pelaku. Bukan hanya persoalan iseng, akan tetapi adalah persoalan sudah menjadi habit. Nah, untuk kepentingan pemulihan pasti butuh trauma healing, butuh rehabilitasi, terutama adalah rehabilitasi sosial, dan salah satu peran yang paling mendasar adalah peran pendidikan dan juga pendampingan. Nah, ini butuh assessment nanti. Kekerasan seksual dengan pelaku dan korban anak-anak kembali dilaporkan Kamis kemarin. Ada 4 korban berusia 4 hingga 7 dalam kasus ini. Anak yang di bawah umur melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan seumuran seperti tapi ini bisa jadi dipengaruhi oleh informasi-informasi atau pergaulan dalam sosial yang terkait. Nah, ini guru bimbingan merupakan sebuah hal penting atau sosok penting untuk membantu individu itu keluar dari masalahnya. Kemudian dia juga dapat terpengaruh oleh media sosial yang sekarang sudah lebih bebas memberikan informasi, dan terkadang tidak dipilah-pilah. Akhirnya dia penasaran. Maka dari itu bimbingan dan konseling sendiri ada merupakan hal yang penting sekali yang penting dalam sebuah pendidikan. Ya, tadi yang saya perhatikan pertama sebagai investasi untuk masa depan, seperti bimbingan layanan karir, jadi seseorang mengetahui potensinya dan juga akan tahu karir apa yang siap untuk dia lakukan yang membuat dia lebih nyaman dalam melakukannya atau mengerjakannya. Yang kedua, sebagai mitra dalam menghadapi tantangan. Ketika seseorang individu akan merasakan sulit
bimbingan, karena guru bimbingan akan membantu siswa untuk mendapatkan solusi yang baik dan nyaman bagi individu itu sendiri. Yang ketiga ada sebagai kunci kebahagiaan, karena dia sudah mendapatkan potensinya, dia tahu jalurnya, dan dia melakukannya dengan kenyamanan dan kebahagiaan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri pada setiap individu. Maka dari itu, tidak bimbingan konseling bukan hanya menjadi polisi sekolah atau hal apapun anak bermasalah yang datang ke kamu, tapi tidak hanya untuk itu. Mungkin benar bimbingan konseling sebagai polisi sekolah yang membantu orang-orang bermasalah, tapi setiap individu atau siswa yang merasakan kesulitan dalam memahami dirinya atau mencari potensi dalam dirinya, dia bisa berkonsultasi dengan guru bimbingan yang ada di sekolah. Itulah fungsi dari layanan bimbingan dan konseling. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.